Maka di Muharram tanggal 10 Asyura ini ada kesedihan, ada kebahagiaan. Tapi Nabi mengajarkan kita untuk berpuasa, bahkan tausi'ul iyal, untuk bahagia dengan anak istri. Asal dengan kebahagiaan, jangan sampai mendiskreditkan, melecehkan, seakan-akan tidak pernah terjadi pembantaian atau pembunuhan kepada anak cucu Rasul SAW. Tapi yang jelas Asyura adalah lebaran anak yatim. Kita bahagia. Ada beberapa riwayat yang disunnahkan untuk kita nanti di 10 Asyura. 9-nya puasa, 10-nya puasa, 11-nya puasa. Kalau mau semuanya 3 hari, alhamdulillah. Kalau nggak bisa pilih 9-10, karena Nabi puasa Asyura dan mengatakan kalau aku masih panjang umur tahun depan aku puasa yang 9. Tapi Nabi nggak panjang umur hingga akhirnya cuma puasa yang 10. Tapi udah niatnya Nabi sudah menjadi syariah. Maka sunnah kita puasa 9, 10 dan 11. Yang nggak bisa 9, 10 nggak bisa, minimal 10 Muharram. Yaitu Asyura, kita puasa di hari tersebut. Yang paling kuat dalilnya, amalan di 10 Muharram adalah puasa yang pertama. Yang kedua adalah tausi'ul iyal, membahagiakan anak dan istri. Di tanggal 10 itu Rasul mengatakan man wassa'a, barang siapa yang membahagiakan, memberi hadiah, menggembirakan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya di tanggal 10 Muharram, niscaya Allah akan memberikan untuknya kelapangan rizki 1 tahun penuh. Maka kita yang pengen rezeki kita lancar, ingat-ingat tanggal 10, siapin dananya. Belikan anak istri kita apa yang mampu kita belikan. Kita beli mainan 20.000, 30.000 buat anak-anak, beli. Untuk istri mau beliin baju 200-300 ribu, beli, disimpan. Begitu nanti tanggal 10 Muharram, beli makanan buat buka puasa. Nanti tanggal 10 itu kita puasa, kemudian berikan untuk mereka baju, pakaian, ataupun apa yang kita mampu tanpa berlebihan. Maka insya Allah rezeki kita oleh Allah diberkahi di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dua ini hadirin yang paling nasnya kuat, sahih. Dua ini. Adapun yang lainnya, sebagian mengatakan 12, sebagian mengatakan 10 sunnah-sunnahnya. Di antaranya menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim nggak nunggu 10 Muharram. Kapanpun kalau kita santunin anak yatim, kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku tuh dengan yang namanya orang senantiasa memberi santunan, memikirkan anak yatim, seperti ini di surga, dekat. Makanya beruntung orang yang di rumahnya ada anak yatim. Lebih berkahan melihara anak yatim daripada sarang burung walet. Sarang burung walet itu kalau di rumah kita ada, wus kayak Lailatul Qadar. Pindah gara-gara sarang walet. Kenapa? Ini rezeki ini. Rezeki nomplok. Sekilonya berapa hadirin? 14 juta atau 15 juta. Nih, iler walet itu 14 juta. Ilermu betul biro. Nih. Di rumah ada walet, wah berkah. Padahal yang lebih berkah lagi di rumah kita ada anak yatim. Makanya ulama berkata, afdhalul buyut. Rumah yang paling mulia di Malang ini rumah siapa? Kata beliau, baitun fihi yatimun yurham. Rumah yang di situ ada anak yatim dan disayang. Itu sebaik-baiknya rumah walaupun bocor, walaupun jelek, walaupun sempit, walaupun nggak bagus. Tapi kalau ada anak yatim yang laki-laki maupun perempuan belum balik, itu namanya anak yatim. Ya, jadi anak yatim ini yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan ibu, ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum balik, itu definisi yatim. Nih, santunan anak yatim, ono sing brengosen njaluk santun. Webesku wis ketam lho iki. Jawaban kok gak ketam pisan nah. Ya. Wis gak yatim maneh kon. Nih, yatim itu anak kecil. Anak kecil yang belum balik,
kita santunin dia untuk apa? Untuk agar dia itu bahagia di hari tersebut, punya tas baru buat sekolah, punya apapun, wah seneng hatinya, bahagia. Dan disunahkan ketika memberi santunan untuk mengusap rambutnya, diusap rambutnya. Mengusap rambut, ketika kita usap rambutnya, setiap rambut yang kena usapan itu dapat hasanah. Coba berapa juta rambut yang kita usap, berapa juta kebaikan yang kita dapat. Nggih, mangkane golek yatim sing gondrong. Ojo sing gondol rek. Kali apa-apa. Kentesen pak. Tapi itu cuman kiasan, hakikatnya rahmah. Ngusap itu kasih sayang, bukan ngusap itu hakikatnya ngusap. Ya kita ittiba, tapi bukan itu hakikatnya. Kan kesian kalau yatimnya anak kecil-kecil pakai kerudung. Ya, tetap nggak apa-apa, sunnahnya diusap. Ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Dermawan memberikan apa yang harus diberikan kepada hambanya. Diusap anak yatim, diusap, terus disantuni. Makanya yang menyantuni anak yatim di Muharram ini adalah perbuatan yang sangat baik, membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyantuni anak yatim. Sedekah, kita bersedekah. Sekarang bukan cuma anak yatim. Kalau sedekah ya sudah mereka fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kita punya sedekah itu hadirin. Jumlahnya itu tergantung kepemilikan kita. Kalau kita punyanya uang pas-pasan, ya sedekah walaupun sedikit membawa ridha Allah. Kalau uangnya banyak, ya sedekah yang sesuai dengan rekeningnya. Jangan orang rekeningnya itu 1 juta, dia rekeningnya itu 1 juta, dia kasih 100.000, 10% uangnya. Terus ada orang di rekeningnya 10 miliar, kemudian dia ngasih 1 miliar, ya sama aja. Sama yang 100.000 itu sama, apa bedanya? Saya di rekening saya 1 juta uang, saya berikan 100.000, 10% harta saya berikan. Yang 1 miliar, woi banyak saya 1 miliar, enggak sama, 10%, 10%. Bahkan sisanya kamu 9 miliar, saya cuma 900.000. Makanya yang namanya kedermawanan itu enggak lihat berapa yang dia sedekahkan, tapi lihat bagaimana pengorbanannya dengan harta yang dia miliki. Nah, itu sedekah. Jadi jangan dikira orang-orang yang pas-pasan kayak kita ini sedekahnya sedikit. Tidak, hadirin. Bahkan ada orang yang uangnya di bank 1 juta, dia berani bersedekah 500.000 rupiah. Separuh hartanya diberikan. Ini hebat. Nggak perlu orang-orang yang sedekah miliaran itu bangga. Uangmu di bank ratusan miliar. Ya biasa. Ini loh yang Masya Allah, sedekah 50.000, subhanallah, padahal dia punya uang yang ada di bank cuma 100.000, dia 50.000, ini hebat. Maka itu sedekah itu nominalnya jangan dihitung, yang penting keikhlasan kita, dan di hari yang tepat tersebut insya Allah Allah akan lipat gandakan pahala tersebut, amin ya rabbal alamin. Sedekah. Kemudian yang ketiga disunnahkan di hari tersebut untuk kita itu berziarah. Berziarah ke siapa? Para ulama, para sholihin. 10 Muharram itu nanti Asyura itu hari Sabtu kalau nggak salah. Iya, hari Sabtu. Itu kan Sabtu kan libur. Wis preisik melaku-melaku. Ojo wayahe Asyura tanggal 10 Muharram dina Sabtu prayane anake. Gak nang kiai, gak nang habaib, nang mendit. Lak mengong nih. Kon pengen anakmu kayak bedes ah. Ini saatnya ziarah orang-orang soleh. Oh, ziarah wong soleh kon delok kethek. La haula wala quwata illa billah. Kunu qiradatan khasiin, kata Allah, dadi bedes sing elek. Nih. Ini hari mulia, mestinya datang ke orang-orang soleh. Itu malah nang gini tempat-tempat nih, kebun binatang atau nih, nang kebun binatang, nih, nang utap tuh loh rek. Dijak, kan sunnahnya tausiul iyal, nyemenno anak bojo, ayo tak jak nang gini batu.
ono kebun binatang, zoo. Delokno glorek, didelokno. He. Nang ulama kok ndelok binatang iki apa sih kene? Ndelok binatang pas ono boyo. Jare bojomu, nak apa? Kancane besmu lho. Buaya darat tuh lho. Nih. La haula wala quwata illa billah. Libur. Itu hari memang Sabtu liburan ini. Senengin anak, beliin sesuatu, bukan dengan itu datang ke orang-orang soleh. Datang ke orang soleh, silaturahim ke tempat Habib Bakir, ke tempat Habib Qadir, atau habaib yang lain, atau para kiai yang lain yang deket-deket rumah sampai nih, wis gak usah nang batu ado-ado kon. Pemene kosongan wis gak usah. Aku wis gak gelem salaman. Kecuali ono lemeke gelem. Nih. Corona gak apa-apa wis rek ya apa maneh nggih. Lek ono lemeke tapi terus kalau lemeke kena corona, wadah sudah jatuh tertimpa tangga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, datang ya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Bib minta doa, ini sunnahnya Muharram ini adalah kita datang ke aulia, ke sholihin, teko. Kalau nggak ada yang sudah meninggal pun nggak apa-apa, ziarah kuburnya aulia, karena mereka hidup, mereka nggak mati. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya, mereka hidup katanya Allah Subhanahu wa taala. Datengin ziarah maqamul aulia wassolihin, yang hidup yang telah meninggal. Mereka meninggal tapi hakikatnya mereka hidup. Maka itu sunnah.